Selamat pagi pemirsa, perjalanan demokrasi Indonesia berada di bawah bayang-bayang kelam. Keresahan ini didiskusikan Ketua MPR RI Bambang Susatyo bersama dengan sejumlah tokoh bangsa. Semuanya mengkhawatirkan masa depan demokrasi Indonesia dan sepakat melibatkan aspirasi publik serta melakukan evaluasi menyeluruh. Hal ini bertujuan agar kembali kepada tujuan dan semangat para pendiri bangsa, yaitu semangat persatuan dan nasionalisme demi Indonesia adil dan makmur. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 6 Juni 2024 dengan tema Libatkan Rakyat di Isu Amandemen Konstitusi bersama saya Luna Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Kelihatannya semangat sekali, ingin melakukan perubahan, ingin mengamandemen. Sepanjang bermanfaat buat publik ya. Sepanjang bermanfaat untuk publik. Tapi sebelum kita bahas soal amandemen UUD ini, Mas Arief dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini juga masih menjadi polemik di tengah masyarakat, Mas Arief. Ya. Ini headline media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Guru cemas karena tapera. Cemas karena mungkin ya takut ya dipotong lagi nih 3% lagi. Bagaimana Mas Arief? Saya pikir ini hal yang wajar ya, karena dalam situasi seperti saat ini, pemotongan 3% itu merupakan salah satu hal yang amat sangat berat. Khususnya untuk orang-orang yang gajinya UMR atau sedikit di atas UMR. Dan itu merupakan salah satu hal yang memang harus dijelaskan kepada publik. Kenapa? Karena sejauh ini banyak sekali kabar yang pada akhirnya amat sangat kontraproduktif yang kita dengar, kita bahas bahwa ini untuk pembiayaan IKN, bahwa ini untuk makan siang gratis, gitu ya. Ini merupakan salah satu hal yang harus dijawab oleh pemerintah, harus digarisbawahi manfaatnya, dan harus digarisbawahi kegunaan yang pada akhirnya mau dilakukan oleh pemerintah. Jadi tanpa penjelasan yang terus-menerus dan yang bermanfaat, mustahil dukungan publik akan dapat. Ya, karena soal pemberlakuannya saja ya, kan ini ada yang mengatakan berlakunya nanti kok tahun 2027 kan. Padahal kan sebenarnya sudah berlaku sekarang, tapi memang batas waktu terakhirnya 2027. Nah, ini memang harapannya kita benar-benar dipertimbangkan. Tapi kalau melihat di sisi yang lain kan Mas Arief, pemerintah seperti bergeming itu. Tetap semuanya mengatakan ini akan berlaku dan terus berlaku. Ya, ini memang merupakan sebuah situasi ya. Bahkan ada beberapa joke yang bilang bahwa itu headset yang dipakai oleh pemerintah apa sih, noise cancellation-nya bagus sekali gitu ya. Jadi tidak dengar sama sekali suara selain yang dipikirkannya ya. Wah, dan ini merupakan salah satu hal yang harus dibuka ya, ruang diskusi. Kenapa? Karena kebijakan bernegara itu kan bukan saja eksekutif yang bisa mengimplementasi ya. Jadi saat ini tiba saatnya peran anggota parlemen juga bisa masuk di dalamnya untuk pada akhirnya bisa melihat apakah ini adil, apakah ini tepat guna atau tidak. Oke, kita harap masih berlaku ya. Vox Populi, Vox Dei itu ya, itu suara rakyat, suara Tuhan. Karena kalau tidak ya kita menyesal juga mungkin memilih orang-orang yang kita berikan amanat. Baik, kita tunggu nanti perkembangan tapera seperti apa. Kita beralih ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan KPK. Dewan Pengawas bunyikan alarm etik KPK. Maksud berita ini apa nih Mas Arief? Ya, saya pikir ini merupakan salah satu ekspresi ya, Leo, bahwa beberapa kejadian, beberapa tragedi yang terkait dengan KPK itu memang merupakan trauma tersendiri, bukan saja buat internal KPK dan Dewas, tetapi juga buat publik. Sehingga hal-hal yang pada akhirnya harus kita waspadai akan terjadi, ini merupakan salah satu hal yang harus diidentifikasi oleh Dewas Pansel sekarang. Karena kita masih ingat bagaimana gegap gempitanya di Komisi 3 terdahulu pada saat Pak Firly diangkat, aklamasi, berbagai macam dukungan amat sangat hebat pada saat itu, dan politisi seolah-olah khususnya DPR seolah-olah berada 1000% di belakang Pak Firly pada saat itu, meskipun ada berbagai macam kontroversi yang ada. Tetapi pada akhirnya waktu juga yang membuktikan bahwa dukungan politik ternyata tidak cukup untuk membuat sebuah
institusi yang kita harapkan itu menjadi institusi yang bekerja dan beroperasi sebagaimana yang kita harapkan. Ternyata masih ada berbagai macam PR yang kita harus hadapi, di antaranya undang-undangnya atau kualitas dari orang-orang di dalamnya. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus diidentifikasi oleh Pansel. Karena memang Pansel yang bertugas kali ini kondisinya berbeda jauh ya dengan Pansel yang terdahulu ya Mas Arief ya. Waktu itu kan tidak ada masalah bahwa ketua KPK bermasalah hukum. Kalau yang ini kan ini jelas-jelas, lalu sekian komisioner KPK juga diduga dan sudah mengalami masalah hukum. Bu Lili Pintauli kan kita ingat sudah mundur begitu ya. Jadi kita harap memang Pansel ini bisa benar-benar menyeleksi. Walaupun beberapa teman bilang begini Mas Arief, jangan terlalu tinggi lah berharap. Nanti kita akan kecewa lagi mengingat pengalaman terdahulu. Nah, itu nggak boleh, karena pada dasarnya kita nggak apa-apa dong. Kita wajib punya harapan yang tinggi. Kita menggantungkan harapan yang bagus buat sesuatu yang harusnya ideal. Betul. Jadi hal-hal yang sifatnya apatis seperti itu harus kita buang jauh-jauh, khususnya buat KPK. Baik. Kita berharap memang harus tinggi-tinggi supaya kalau tidak tercapai jatuhnya jangan terlalu jauh begitu ya Mas Arief ya. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Ini berita yang sangat kena khususnya untuk saudara-saudara yang ada di Pulau Sumatera ya Mas Arief. Di halaman 5 di kolom Nusantara, pemirsa Anda bisa lihat berita ini. PLN diminta ganti rugi blackout Sumatera. Wah, ini saya baru ngeh ini karena mungkin saya orang yang tinggal di Pulau Jawa nih Mas Arief. Dengan segala hormat untuk saudara-saudara di Sumatera, blackoutnya lama. Lalu bagaimana nih Mas Arief? Iya, khususnya kita yang tinggal di Jakarta, kita tidak pernah ingat ya kapan kita terakhir mati listrik ya. Betul. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus difikirkan baik-baik dalam hal kompensasi. Tapi karena mekanisme kompensasi ini kan bukan hal yang baru buat PLN. Jadi memang suatu hal yang adil dan fair kalau misalnya kompensasi ini memang akan diimplement oleh PLN dalam waktu dekat, karena biar bagaimanapun ini merupakan salah satu catatan yang buruk ya untuk pada akhirnya tidak diulangi kembali, karena listrik itu kan merupakan salah satu kebutuhan yang amat sangat primer buat roda-roda pembangunan. Jadi dan untuk keamanan, untuk kesejahteraan, tanpa listrik kita tidak bisa. Jadi kalau misalnya kita akan mendapati bahwa PLN sedang membahas mekanisme dan jumlah dan bagaimana penyalurannya, implementasinya untuk kompensasi, itu merupakan hal yang harus kita dukung dan kita awasi. Ya, ini gangguan transmisi ya, saluran udara tegangan tinggi antara Lubuk Linggau Lahat, dan kata PLN di dalam berita ini Mas Arief dan pemirsa, kompensasi akan diberikan potongan harga hingga 10%. Karena sudah lebih dari 8 jam. Ya, setelah dikasih 10% diskon, jangan lagi harus memberikan diskon berikutnya ya. Karena ada beberapa kota yang benar-benar padam total, kayak seperti kabarnya Bengkulu. Dan itu lebih dari 8 jam. Baik, kita harap ini bisa segera tertangani dan bisa dicegah lagi ya. Karena kalau beberapa teman dan saudara di Riau, di Pekanbaru, Mas Arief, itu memang sudah punya di setiap rumah itu genset. Karena sudah terbiasa listriknya mati. Gitu. Jangan membiasakan hal yang tidak benar lah. Kita harap PLN bisa memperbaiki layanannya. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita langsung ke editorial. Pada pagi ini diberi judul Libatkan Rakyat di Isu Amandemen Konstitusi. Ini kalau kita tidak membahas ini Mas Arief, saya pun tidak terlalu sadar bahwa rupanya ada usulan untuk mengubah lagi Undang-Undang Dasar 45. Ini artinya apakah memang saya kurang gaul, saya kurang baca, atau seperti apa proses amandemen konstitusi ini? Prosesnya memang agak pelik ya, karena harus diajukan pertama-tama oleh sepertiga dari anggota MPR, dan masih banyak syarat-syaratnya yang lain. Tetapi yang paling penting untuk kita jaga sekarang adalah bahwa agenda amandemen konstitusi ini merupakan sebuah agenda yang harus ujung-ujungnya bermanfaat buat kehidupan rakyat. Harus merupakan sebuah manuver yang bukan saja dilakukan oleh atau untuk kepentingan politisi, ya, karena politisi sama negarawan itu berbeda. Jadi kalau misalnya ini hanya untuk kepentingan jangka pendek para politisi, sebaiknya ini merupakan salah satu hal yang kita kontrol bersama dan kita suarakan. Karena 2024 itu kan merupakan sebuah
periode atau pemilu yang memiliki bukan saja trauma politik, tetapi juga banyak catatan kelamnya, dari mulai pelanggaran etika sampai penyalahgunaan kewenangan kekuasaan, dan juga pada akhirnya juga memberikan standar baru yang tidak boleh terreplikasi nanti di 2029. Dan ini bahaya sekali kalau misalnya nanti ujung-ujungnya kualitas demokrasi kita terkikis. Nah, ini yang harus kita cermati. Kalau kita tujuannya untuk meningkatkan kualitas demokrasi, kenapa tidak? Karena kan konstitusi bukan kitab suci. Tetapi kalau ini hanya dilakukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan para politisi semata, bukan diinisiasi oleh para negarawan yang memiliki visi jangka panjang buat Indonesia, ini merupakan salah satu hal yang harus kita koreksi. Salah satu yang banyak dipertanyakan orang yang mendengar rencana ini, Mas Arief, adalah, wah ini kelihatannya nanti pemilu akan diarahkan untuk kita tidak memilih lagi langsung, katanya. Ini artinya hak demokrasi kita akan tercerabut. Apa benar begitu? Kita akan bahas itu, Mas Arief, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 6 Juni 2024. Libatkan rakyat di isu amandemen konstitusi. Libatkan rakyat di isu amandemen konstitusi. Perjalanan demokrasi Indonesia berada di bawah bayang-bayang kelam. Wajahnya pun kian merapuh akibat lelah berlari di lintasan demokrasi angka-angka, bukan demokrasi yang substansial. Arenanya pun bersalin ke pertarungan menang kalah. The winner takes all. Pemenang mengambil semua, pihak yang kalah dipaksa meratapi nasib. Kenduri rakyat setiap 5 tahunan bukan lagi ajang untuk beradu ide, bersaing konsep, dan bertukar gagasan dalam menghadirkan kebaikan bersama. Semuanya kini terasa begitu prosedural. Yang penting ada pemilu dan pilkada, tapi bagaimana partisipasi masyarakat dan memastikan keadilan dalam setiap prosesnya malah diletakkan di urutan paling buncit. Keresahan akan masa depan demokrasi yang suram itu coba didiskusikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Bambang Susatyo, dengan sejumlah tokoh bangsa. Bamsud, demikian ia karib disapa, telah menemui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terkait dengan hal tersebut. Safari politik itu kemudian berlanjut ke Nasdem Tower untuk menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Telah terjadi resonansi, kesamaan frekuensi pemikiran di antara para tokoh bangsa tentang buruknya demokrasi di tanah air. Ketika bertemu dengan SBY, semua pihak mengkhawatirkan masa depan demokrasi yang terjebak dengan demokrasi angka-angka, demokrasi yang lari dari substansial, sehingga Indonesia terjebak pada demokrasi transaksional yang begitu mahal. Surya juga mengindikasikan hal serupa, bahkan lebih jauh lagi dengan mensyaratkan pelibatan aspirasi publik serta evaluasi sebelum melakukan amandemen konstitusi. Bagi Surya, persoalan genting ini tidak bisa hanya menjadi wacana di tataran elit. Masalah ini harus melenting lalu turun ke bawah, ke akar rumput, sehingga tercipta momentum konstitusional. Momentum itu akan tercipta manakala rakyat dari hati dan pikiran mengamini akan kondisi pemburukan demokrasi. Mereka sendirilah yang nantinya bergerak serentak meminta MPR mengamandemen konstitusi tanpa perlu dikomando. Tentunya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud tidak semata-mata untuk menempatkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Amandemen itu harus memberikan pengaruh terhadap kehidupan kebangsaan yang lebih baik dan proses demokrasi yang semakin substansial. Politikus Partai Nasdem Taufik Basari bahkan mengatakan ketika amandemen konstitusi sudah menjadi keinsafan bersama, pihaknya di parlemen siap berpartisipasi secara aktif. Itu sebabnya penting untuk mengevaluasi pasal mana yang akan diamandemen yang memang menjadi penyebab utama mundurnya demokrasi di tanah air. Evaluasi tersebut juga harus bersifat menyeluruh, sehingga terungkap secara komprehensif kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik.
Ujung dari evaluasi itu ialah kembali kepada tujuan dan semangat para pendiri bangsa, yakni semangat persatuan dan nasionalisme demi Indonesia adil dan makmur. Indonesia yang dalam keadaan tata tentrem kerta raharja, tertib tentram serta sejahtera dan berkecukupan segala sesuatunya. Ini memang bukan tugas ringan, malah justru cenderung berat mengingat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali telah membuat negeri ini seolah kehilangan arah atau mengalami disorientasi sebagai bangsa. Tugas ini menjadi kian terjal karena MPR sudah bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara setelah 4 kali perubahan konstitusi. Namun, seperti yang sudah disampaikan oleh Surya Paloh, ketika momentum konstitusional itu tercipta, maka jalan untuk amandemen akan semakin lapang. Jalan itu menjadi terbuka lebar karena rakyat sendirilah yang berkehendak, bukan sekadar aspirasi para elit. Dan kehendak itu akan lahir ketika ada upaya aktif penyadaran masyarakat akan gejala politik Indonesia kontemporer. Kita mendorong MPR untuk melanjutkan pekerjaan baik yang sudah mereka inisiasi. Kini kita nantikan upaya MPR selanjutnya dalam mengevaluasi pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 dan mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengevaluasi urgensi amandemen konstitusi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, Taufik Basari. Mas Tobas, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Tobas, kita mendengar ada rencana untuk mengamandemen konstitusi. Dan tadi sudah kita beritakan juga, Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR, mengatakan berharap ini akan dilanjutkan oleh MPR periode berikut karena MPR periode sekarang sudah kurang waktu. Pertanyaannya adalah apakah ini memang isu yang digerakkan oleh elit politik atau memang sesuatu yang menjadi kebutuhan rakyat, Mas Tobas? Ya memang untuk amandemen ini telah dipersiapkan oleh MPR ya, pengkajiannya hal-hal apa saja ya, termasuk juga usulan untuk memasukkan PPHN, pengganti dari GBHN yang dulu sebagai bagian dari rencana amandemen. Nah, tetapi kemudian usulan ini semakin bergulir ketika Pak Bamsud selaku Ketua MPR bersama para pimpinan MPR lainnya berkeliling ya, bersafari kepada ketua-ketua partai politik, termasuk ketua partai politik yaitu Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh. Nah, dalam pertemuan itu kita menyadari bahwa saat ini kita sedang menghadapi persoalan kebangsaan, soal etika kebangsaan, kehidupan berbangsa dan bernegara, soal demokrasi yang semakin menurun. Nah, karena itulah maka ketika memang kita ingin melakukan amandemen, maka amandemennya tidak dilakukan hanya secara terbatas saja, hanya untuk menampung PPHN saja, ya, tetapi kita bisa lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi Undang-Undang Dasar selama ini, dan kemudian kita lihat apa saja yang kita butuhkan untuk kita apakah kita membutuhkan amandemen, ya. Ketika membutuhkan amandemen terhadap hal-hal apa saja. Nah, kemudian apa rumusan yang harus kita lakukan. Nah, tapi karena ini adalah menyangkut pada persoalan yang paling mendasar yaitu konstitusi, maka tidak bisa wacana ini hanya wacana para elit, ya. Kita harus membumikan wacana kebutuhan, apakah ada kebutuhan amandemen ini sampai ke akar rumput, sampai ke seluruh kampus-kampus, sampai ke warung kopi, sampai ke diskusi podcast-podcast, agar semua orang membicarakan kita mau dibawa kemana bangsa kita ini. Dan apakah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencari jalan keluar adalah melakukan amandemen. Nah, itu harus melibatkan masyarakat luas. Nah, inilah yang kita sebut sebagai
kita sedang mencari momentum konstitusionalnya. Ya kalau kita lihat amandemen yang lalu, itu kan ada momentum konstitusional reformasi. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah memang ada kebutuhan yang berangkat dari bawah ya untuk melakukan amandemen ini, dan kita lakukan nanti dengan semangat kebersamaan seluruh rakyat Indonesia yang memang menginginkan hal tersebut. Berarti masih lama dong ya ini proses amandemen ini, Mas Tobas? Ya memang agak sulit kalau kita kemudian kejar di periode ini. Ya tentunya secara realistis pasti baru akan bisa dilaksanakan di periode mendatang. Tetapi sosialisasi bisa segera dilakukan sekarang. Ya. Dan sosialisasi itu wajib. Jangan sampai tiba-tiba muncul amandemen tanpa ada keterlibatan publik, ya tanpa masyarakat mengetahui. Nah jadi memang ini harus jadi pembicaraan dulu lah. Kita lihat nanti respon masyarakat seperti apa. Nah itulah yang kita harapkan sebenarnya. Jadi ini adalah kerja bersama seluruh rakyat Indonesia, keinginan bersama, keprihatinan bersama, dan pencarian upaya solusi bersama-sama seluruh masyarakat. Oke, Mas Tobas, ini pertanyaan terakhir, tapi memang ini yang banyak juga ditanyakan orang yang sudah mendengar isu amandemen konstitusi ini. Apakah kemudian amandemen Undang-Undang Dasar yang kalau jadi berarti akan amandemen kelima ini tujuannya untuk mengubah sistem pemilu? Ada yang mengatakan, wah ini kelihatannya pemilu langsung, baik untuk presiden, legislatif, atau beberapa tingkatan yang lain, akan diubah menjadi lewat perwakilan, lewat MPR. Benar apa tidak itu ikut dibahas, Mas Tobas? Begini, kalau menurut saya itu terlalu melompat ya. Itu adalah ujungnya nanti kita mau rumusannya seperti apa. Nah, tapi kan maka dari itu ya kita dari Partai Nasdem menginginkan agar evaluasi dulu. Dari evaluasi kita bisa tahu kebutuhannya apa, rumusannya seperti apa, apakah memang bentuk pemilunya ataukah hal-hal lain. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi tidak kemudian kita melompat ya tanpa ada evaluasi. Evaluasi menjadi penting ya bagi kita untuk menyadari apa yang menjadi masalah, apa kebutuhan dan apa solusinya. Oke, kita harap memang benar-benar bahwa amandemen konstitusi ini kalau memang dilaksanakan akan benar-benar melibatkan atau menyertakan sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Terima kasih anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Tobas. Yang mengemuka yang tadi saya tanyakan terakhir itu, Mas Arief, bahwa wah ini kelihatannya amandemennya untuk mengubah sistem pemilunya. Yang kemarin sempat kontroversial, tapi terus akhirnya pemilihan langsung. Disebut-sebut karena itu mahal, politik uang begitu rupa, brutal, akhirnya mau diubah. Bagaimana, Mas? Salah satu hal yang pada akhirnya harus kita jadikan pertimbangan adalah beberapa checklist ya. Karena Undang-Undang Dasar ini kan bukan suatu hal yang dengan mudah bisa kita lakukan. Memang Undang-Undang Dasar bukan kitab suci, tetapi kita harus jadikan itu sebagai panduan berbangsa. Jadi checklistnya juga harus panjang. Kalau misalnya pertama, apakah itu akan meningkatkan kualitas demokrasi? Itu harus kita jawab bareng-bareng. Lalu apakah bermanfaat buat pencapaian yang lebih cepat dan lebih baik untuk menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur? Kalau tidak usah. Lalu apakah ini sekedar menjadi anggota atau agenda dari politisi untuk jangka pendek? Kalau iya, jangan gitu ya. Dan apakah ini mendukung pemberantasan KKN gitu ya? Kalau misalnya iya, kenapa tidak kita bisa lakukan? Dan kurang lebih apakah masih kita akan membuat konstitusi kita menjadi panduan berbangsa yang tetap relevan, dan itu merupakan salah satu hal yang harus kita jawab semuanya. Dan tanpa kita lakukan hal tersebut, kita akan terjebak dalam sebuah proses yang amat sangat panjang. Kenapa? Karena setelah kita melalui sebuah proses yang amat sangat menentukan ya, jadi 98 di saat kita reformasi, itu 99, 2000, 2001, 2002 itu kita penuhi energi kita spend energi kita untuk melakukan amandemen. Dan di tahun 2002 kembali lagi ke draft Undang-Undang Dasar 45 yang kita undangkan di Agustus 1945. Jadi saya pikir kalau misalnya ini semua merupakan salah satu hal yang kita akan lakukan, pastikan ya yang sesuai tadi diungkapkan oleh Ketua Umum Nasdem bahwa ini bukan merupakan
hanya aspirasi dari elit. Ini harus melibatkan rakyat. Dan evaluasi menyeluruh itu merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya melakukan ini secara parsial, pasti nanti di pasal-pasal berikutnya akan merembet. Oh ternyata di kemudian hari kita harus amandemen ini. Ada masalah lagi. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita awasi. Ya, masalahnya pertanyaannya begini Mas Arief, kan kita sering melihat perjalanan peraturan perundang-undangan ya. Itu banyak undang-undang yang kemudian setelah diundangkan pun, ini di bawah undang-undang dasar bermasalah ya. Bermasalah, lalu orang-orang mengatakan loh, kita kok baru tahu ya. Bahkan orang-orang yang harusnya berkepentingan, yang harusnya diajak bicara pun tidak diajak bicara. Nah, apakah untuk amandemen UUD 45 ini, hal serupa bisa jadi terjadi lagi? Lalu kalau memang meaningful participation itu memang diwajibkan, bentuknya seperti apa? Ya, bukan tidak mungkin Leo, bahwa pada akhirnya tidak semua anggota publik itu menjadi pihak yang merasa turut berpartisipasi. Jadi banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya akan tertinggal. Oleh sebab itu, hal yang kita harus lakukan adalah bagaimana caranya partisipasi publik itu bisa seluas-luasnya. Tadi sudah dirinci oleh Bung Tobas bahwa harus dilakukan di berbagai macam forum yang ada di masyarakat. Sehingga proses ini matang dan terkawal. Nah, apabila kita tidak lakukan dan kita duduk di sini pada hari ini membicarakan bagian hal dari ini, itu ya? merupakan bagian dari hal tersebut. Sehingga kalau misalnya publik bilang bahwa tidak perlu atau publik bilang harus lakukan, ya kita harus laksanakan. Dan itu merupakan hal yang wajib kita lalui. Gitu. Pertanyaannya Mas begini, setelah melihat beberapa perkembangan politik terakhir ya, kan ada beberapa orang yang mengatakan Vox Populi ternyata tidak selalu Vox Dei katanya. Karena yang namanya manusia walaupun jumlahnya banyak bisa juga salah bersama-sama begitu. Betul. Nah, bagaimana juga kemudian menyerap suara rakyat, aspirasi rakyat terhadap rencana amandemen UUD ini benar-benar bisa berjalan dengan seksama ya. Karena ya faktanya kalau kita mau jujur mengatakan mungkin kebanyakan masyarakat Indonesia juga belum cukup tinggi pendidikannya, belum cukup wawasannya untuk memahami bahwa amandemen ini memang perlu atau tidak perlu. Ya, ini merupakan sebuah topik ya yang amat sangat bergantung pada apa yang kita akan amandemen. Ya, karena kalau misalnya ternyata nanti hasil rumusannya itu hanya merupakan hal-hal yang tidak seberapa dianggap oleh publik menjadi sebuah pasal yang substansial, penting. Urgent, ya. Itu akan menjadi sebuah hal yang bisa kita lalui gitu ya. Tetapi kalau misalnya ini terkait dengan bagaimana caranya kita memilih presiden, wakil presiden, ini merupakan salah satu hal yang saya jamin, ini merupakan sebuah topik yang amat sangat penting buat publik. Kenapa? Karena selama ini publik itu sangat menikmati sebuah tahapan proses pesta demokrasi. Bukan saja pada transaksinya gitu ya, karena kita mendapati bahwa pesta demokrasi juga mendatangkan rezeki buat beberapa anggota publik gitu ya. Tetapi juga bagaimana euforia, bagaimana kita mendapatkan pendidikan politik sebelum dan sesudah pesta demokrasi tersebut, itu merupakan salah satu hal yang pada intinya kita lalui dengan ada yang sukacita, ada yang tadinya memiliki berbagai macam sentimen negatif, terus akhirnya mengupgrade dirinya sendiri untuk bisa memahami sebagai anggota publik yang paham demokrasi. Jadi lebih dewasa ya. Jadi lebih dewasa secara politik. Dan ini merupakan salah satu tahapan untuk kita naik kelas dalam berdemokrasi. Nah, apabila ini diambil alih lewat MPR, ini kan merupakan salah satu hal yang sangat berbeda. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita tanyakan dulu kepada publik. Karena yang sering disebut-sebut adalah sila keempat Pancasila, Mas Arief. Dalam majelis permusyawaratan perwakilan. Kalau kita sekarang pemilihan langsung katanya, itu tidak memenuhi sila keempat Pancasila. Tapi kita harus jeda dulu, Mas Arief. Bisa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper.
Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Mas Arief, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Ciledug, Tangsel, Banten. Ada Pak Suhartono. Pak Suhartono, selamat pagi. Pak Suhartono, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Suhartono. Bagaimana Pak? Ini ada rencana untuk amandemen konstitusi. Pertanyaan pertama saya, Pak Suhartono sudah tahu belum ada rencana ini, Pak? Ya, saya dengar di TV aja. Sama baca di medsos. Bagaimana Pak? Ya, saya sudah tahu berapa hari. Oh, sudah tahu. Oke. Kalau Anda setuju atau tidak setuju Pak amandemen ini dilaksanakan, Pak? Untuk setuju atau tidak setuju saya harus memberikan alasan ya. Kalau alasannya untuk demokrasi, yang paling baik seperti pemilu yang dipilih oleh rakyat itu, betul-betul rakyat punya hak untuk bersuara. Oke. Dan pemilu kemarin itu kan sebetulnya berjalan sangat bagus. Hanya kemudian jadi ribut setelah ada yang kalah dan seperti itu. Oke. Menurut saya memang harus untuk amandemen harus ada perjuangan dari rakyat. Caranya sederhana saja menurut saya, pakai referendum. Referendum. Ya, seluruh Indonesia jangan nggak usah datang kampung-kampung sendiri, pakai referendum aja. Jadi pemerintah sebelum putusan mendengar suara rakyat dulu. Caranya gitu saja. Memang ada biaya, tapi daripada kacau nggak karuan. Iya. Itu aja. Terus, ya, gimana? Ya tidak cukup hanya misalnya kan kita punya wakil Pak, kita punya anggota DPR, kita punya anggota MPR. Tidak cukup ke mereka saja Pak? Tidak cukup. Karena apa? Karena ini menjadi keinginan kelompok politisi tertentu. Pikiran saya begitu. Jadi kalau tetap pakai rakyat, dia nggak akan menang. Oleh karena itu, mungkin kalau memang rakyat milih perubahan amandemen ya nggak apa-apa. Kalau rakyat milih amandemen nggak apa-apa. Kalau tidak ya harus ikuti keinginan rakyat. Caranya dengan referendum itu aja. Oke, referendum. Terus, tentang tapera boleh nggak saya ngomong? Nanti saja Pak, karena kita sedang membahas amandemen konstitusi. Terima kasih Pak Suhartono di Ciledug, Tangerang Selatan, Banten untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Suhartono ada Pak Paulus Pangka di Semarang, Jawa Tengah. Pak Paulus, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Paulus. Bagaimana Pak pendapat Anda, Pak? Amandemen konstitusi, singkat padat saja. Silakan, Pak Paulus. Ya, sebetulnya sih nggak masalah ya kalau Undang-Undang Dasar 45 itu di amandemen. Tetapi saya mengamati selama ini, saya ngikutin amandemen yang ada itu rupanya hanya tingkat DPR. Tidak melibatkan masyarakat. Nah, salah satunya yang saya kritisi pasal 6 dan pasal 2 ya. Di pasal 6 itu sebetulnya dulu kan ketentuan yang namanya calon presiden atau calon wakil presiden itu kan harus orang Indonesia asli. Tetapi dalam perubahannya sekarang dirubah, yang penting yang lahir di Indonesia. Apakah DPR waktu itu memikirkan kalau ada negara luar yang berencana untuk menjadi presiden Republik Indonesia, sebetulnya bisa kan? Dia datang ke sini kawin dengan orang Indonesia atau dia kawin dengan sama warga negara itu di kepentingan politik negara ada tersebut. Banyak pertimbangan ya. Di 25 tahun ke depan, maka dia bisa jadi presiden, dia punya fasilitas. Itu yang saya kritisi. Tolong dikembalikan lagi itu presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli. Kemudian pasal 6 itu menyangkut dengan anggota MPR. Dulu kan Pak Harto itu, zaman dulu itu kan ada utusan golongan. Itu sangat penting sekali demi landasan Bhinneka Tunggal Ika. Kembalikan lagi anggota MPR itu dari 38 provinsi ada di dalamnya.
Sehingga kalau terjadi amandemen, kita pakai saja yang 38 DPD itu toh yang mewakili rakyat Indonesia. Jadi amandemen tetapi harus melibatkan masyarakat atau rakyat Indonesia. Bagaimana Bang Surya mengatakan tadi, jangan ujuk-ujuk seluruh rakyat Indonesia dilibatkan. Terima kasih Pak Paulus Pangka. Berapa tahun ke depan. Terima kasih. Baik, di Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Paulus ada Pak Sudirman di Padang, Sumatera Barat. Pak Sudirman, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sudirman. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Kalau pendapat saya Bapak, kalau amandemen itu memang untuk menyelamatkan negara. Kalau untuk menyelamatkan negara, libatkan seluruh akar rumput. Libatkan seluruh akar rumput, seluruh Republik ini dari Sabang sampai Merauke. Iya. Iya, Pak. Iya, itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, susunlah undang-undang tadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh penyusun undang-undang di Republik ini, yang panitia yang 9 itu. Oke. Harus disesuaikan dengan niat awal ya untuk membentuk undang-undangnya. Baik, terima kasih Pak Sudirman di Padang, Sumatera Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sudirman ada pemirsa Metro TV kali ini dari Jakarta. Ada Pak Hari di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pak Hari, selamat pagi. Pak Hari di Kebonjeruk, Jakarta Barat, selamat pagi. Kelihatannya belum menyambung. Meskipun jaraknya sangat dekat dengan Mas Arief. Tapi kita sudah mendapat pendapat dari 3 pemirsa yang dari daerah yang berbeda-beda ya. Dan ada persyaratan yang menarik tadi yang Pak Suhartono ya. Betul, mengatakan bahwa referendum ya, betul. Dari perangkat perundang-undangan kita, Leo, ada Undang-Undang 5 tahun 1985 yang memungkinkan apabila ada kehendak MPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, itu boleh ditanyakan kepada rakyat, setuju atau tidak setuju. Dan itu mekanismenya adalah referendum. Sehingga ini merupakan sebuah langkah yang memang ada ongkosnya gitu ya. Tetapi apabila ini sampai terjadi, saya yakin ini merupakan sebuah mekanisme yang kita tidak akan ragukan hasilnya. Karena ini melibatkan seluruh rakyat untuk pada akhirnya memilih setuju atau tidak setuju. Itu referendum mungkin karena banyak yang belum tahu ya. Mekanismenya itu seperti apa? Seperti pemilu kita datang ke TPS juga begitu? Betul, karena bebas prinsip Blueber juga menjadi salah satu hal yang kita kemukakan di sana. Jadi pendapat kita seperti apa, setuju atau tidak setuju, tidak perlu orang tahu begitu ya? Betul. Tapi kita harus memberikan suara kita. Iya, betul. Kalau kita melihat tadi ada pemirsa mengatakan kalau memang ada beberapa hal yang diamandemen ya. Tadi Pak Paulus yang mengatakan ya Mas Arief ya, terkait dengan syarat calon presiden katanya. Indonesia asli atau yang lahir di Indonesia. Ini kan saya berpikir begini, ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45 kalau ini jadi dilakukan, banyak sekali kepentingan orang kan. Betul. Dan itu mungkin juga kepentingan satu sama lain akan saling berbeda. Saya dan Mas Arief mungkin jangan-jangan prioritasnya kita, beda ya. Nah itu dia, bertabrakan. Yang mana yang mau kemudian diprioritaskan oleh MPR kalau memang benar amandemen itu dilakukan? Ini pertanyaan yang it's a $1 billion question gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita akan melakukan referendum, itu tadi yang tadi kita dengar dari Bung Tobas ya, bahwa salah satu hal yang mutlak harus kita lakukan adalah melakukan evaluasi. Dan proses evaluasi ini seharusnya sudah menjawab seluruh checklist yang kita miliki untuk mendapati bahwa proses amandemen ini adalah proses amandemen yang bermanfaat. Karena apabila kita tidak pernah melalui proses evaluasi tersebut untuk memilah-milah, menentukan prioritas kita, kita akan mendapati sebuah proses yang amat sangat berbahaya ya. Karena ini, Undang-Undang Dasar itu kan panduan kita berbangsa. Jadi yang pertama adalah kita melakukan assessment dulu terhadap apa yang perlu kita lakukan. Kalau ternyata tidak ada sama sekali, ya tidak usah. Tapi kalau misalnya memang ada sebuah substansi yang amat sangat penting untuk kita rubah, untuk kita hadirkan sebuah amandemen, ya itu kita perjuangkan. Tetapi
kalau itu tidak melibatkan rakyat, kita tidak sosialisasikan sebelumnya, jangan sampai ada pihak yang ketinggalan. Itu merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan. Kita kembali lagi ke pertanyaan sebelum jeda tadi, Mas Arief. Banyak orang yang mengira bahwa amandemen undang-undang ini tujuan akhirnya adalah yang tadi, mengubah sistem pemilu. Yang kemarin langsung, sampai tahun ini juga kita lakukan langsung. Disebut-sebut karena melibatkan politik uang begitu rupa. Disebut-sebut ada orang yang sampai keluar uang 25 miliar untuk menjadi anggota DPR. Bahkan tidak terpilih juga katanya. Nah kemudian dengan alasan itu dikatakan bahwa pemilu langsung lebih murah. Itu tidak baik. Lebih mudah untuk perwakilan karena itu juga sesuai dengan sila keempat Pancasila. Permusyawaratan perwakilan. Nah kalau ini ternyata amandemennya tujuan akhirnya itu, bagaimana Mas? Memang kalau kita hitung ya, apabila politik uang akan masih menjadi salah satu elemen dalam proses pemilihan umum, dibandingkan dengan mengimplementasikan sila keempat, Majelis Permusyawaratan Perwakilan, saya pikir tentu akan lebih murah. Yang satu harus mengadres 270 juta rakyat, yang satu hanya mengadres kurang lebih 575 anggota DPR plus 136 anggota DPD, totalnya 711 ya. Jadi tentu saja lebih murah, tentu saja lebih simpel, tentu saja lebih lebih mudah buat kita semua. Kalaupun nanti akan ada sebuah proses yang dikhawatirkan akan melahirkan sebuah keterpecahan ya. Keterpecahan itu palingan hanya akan terjadi sesaat di gedung parlemen gitu ya, bukan di bangsa ini. Tetapi kita memang harus berpikir ulang ya, seberapa jauh kita akan mereplace atau menggantikan sistem yang selama ini kita lakukan. Ya mahal, dan Pak Prabowo sendiri bilang bahwa demokrasi itu adalah sebuah proses yang mahal, sometimes it's messy, tetapi ini adalah sebuah proses yang kita sepakati sebagai konsensus untuk menjalani kehidupan politik berbangsa kita. Jadi sekali lagi, apabila ini merupakan sebuah proses yang akan kita lalui, tanyakan kepada rakyat dulu. Apakah itu nanti akan referendum atau tidak, itu merupakan tahapan yang berbeda. Tetapi tanyakan kepada rakyat itu kan avenue-nya beda-beda ya. Berbagai macam, bisa juga dengan diskusi, bisa dengan sosialisasi, dan berbagai macam hal lain. Karena Mas Arief sudah sebutkan tadi, menarik juga untuk mencari tahu bagaimana sikap eksekutif. Karena ini kan kalau kita melihat pergerakan rencana amandemen ini bergerak dari MPR. Saya belum dengar pemerintahan Jokowi, apalagi nanti pemerintahan Prabowo di bulan Oktober, sikapnya seperti apa? Karena kan mereka juga akan menentukan amandemen ini. Tapi kita harus jeda dahulu Mas Arief, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kita kan menuju transisi pemerintahan juga, dan amandemen konstitusi pasti melibatkan eksekutif. Kira-kira seperti apa itu, Mas? Salah satu elemen yang harus kita kalkulasikan ya, Leo. Kita kan, saya tidak bisa mewakili pemerintah dalam hal ini, tapi ada satu elemen yang harus kita kalkulasikan, bahwa orang-orang di pemerintahan itu bukan semuanya profesional, tapi orang politisi juga. Dan kepentingannya juga pasti akan merupakan sebuah kenyataan yang akan terrefleksi dalam sikap-sikap mereka nanti dalam menghadapi pasal-pasal atau prioritas-prioritas atau topik-topik yang akan kita amandemen. Jadi itulah pentingnya kita ada di sini mendiskusikan apa yang pada akhirnya akan dilaksanakan oleh orang-orang yang akan terlibat dalam proses amandemen, untuk melihat seberapa jauh manuver-manuver mereka itu bermanfaat buat publik, bermanfaat buat cita-cita kemerdekaan, dan bermanfaat buat checklist-checklist tadi. Ya, jadi ini merupakan sebuah upaya yang berlanjut, yang perlu pengawasan kita agar siapapun itu, dari eksekutif atau dari legislatif, itu melaksanakan hal-hal yang pada akhirnya kita bisa anggap sebagai investasi jangka panjang berbangsa. Kita memang paham bahwa undang-undang yang efektif adalah yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Tapi tadi Mas Arief sudah berkali-kali mengatakan undang-undang dasar itu memang sebaiknya tidak terlalu mudah diubah. Pertanyaannya adalah, melihat sekian undang-undang yang sudah ditelurkan, diuji materi, gugur, diubah lagi menjadi perpu, macam-macam yang terjadi. Bagaimana kita mencegah hal serupa itu terjadi di amandemen UUD 45 ini? Bahwa memang ya cukup
baik diperhitungkan sehingga nanti ketika dijadikan kalau memang jadi itu juga tidak mudah diubah-ubah lagi. Ya, intinya adalah bagaimana sekarang kita sama-sama menjaga integritas dari para pelaku ya. Karena sekarang gini, kalau kita lihat apakah kita sudah punya aparat untuk mengamankan itu semua, kita sudah punya gitu ya. Kita sudah ada lembaganya, misalnya siapa yang berwenang adalah MPR. Nanti kalau misalnya ada ketidakpuasan mau diambil lewat jalur hukum ada MK. Mau lihat prosesnya ada beberapa tahapan-tahapan yang sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi hal-hal yang kita perlukan untuk memiliki sebuah proses yang aman, itu kita sudah miliki. Sekarang tinggal bagaimana kita mengontrol, mengawasi, dan menempatkan hal tersebut di jalurnya. Ya. Jadi saya pikir apakah kita akan melakukan amandemen atau tidak, itu bukan masalah. Yang penting sekarang apakah niatan awalnya itu baik atau tidak, dan bagaimana prosesnya itu baik juga atau tidak. Karena niatan baik tapi proses tidak baik juga bukan suatu hal yang baik ya. Jadi duanya harus sama-sama baik. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan di sini juga dipertimbangkan juga oleh para pengambil keputusan supaya amandemen konstitusi kalau memang jadi benar-benar merupakan niatan kita juga sebagai rakyat. Mas Adi Sudiartomo, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, memang bukan tugas ringan, namun seperti yang disampaikan Surya Paloh, ketika momentum konstitusional itu tercipta, maka jalan untuk amandemen akan semakin lapang. Kita mendorong MPR untuk melanjutkan pekerjaan baik yang sudah mereka mulai. Kini kita nantikan upaya MPR selanjutnya dalam mengevaluasi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, dan kita mengajak masyarakat untuk terlibat aktif mengevaluasi urgensi amandemen konstitusi. Saya Luna Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.